Saudara, Polres Metro Jakarta Selatan membantah tudingan KPAI terkait lambatnya penanganan kasus KDRT yang berujung pada pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan oleh ayah kandung mereka sendiri. Polisi menegaskan aparat telah bergerak cepat menangani laporan KDRT. Kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan diduga berawal dari cekcok yang berujung pelaku menganiaya istrinya. Namun kasus KDRT yang telah dilaporkan ke polisi ini diduga tidak ditangani dengan cepat. Kritikan pun berdatangan, salah satunya dari KPAI yang menilai seharusnya ada mekanisme perlindungan terhadap anak dari korban KDRT. Ada ruang-ruang kritis yang ini belum menjadi terintegrasi di dalam penanganan KDRT, termasuk ada sisi kerentanan kepada keluarga yang dimaksud. Sehingga kami ingin ada koreksi berkelanjutan sehingga membuat mekanisme maupun SOP terkait bagaimana KDRT ini dimaknai sebagai persoalan yang serius sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, misalnya sebuah keterlambatan yang sangat fatal seperti ini gitu. Nah ini Mbak Nadia yang saya lihat perlu sekali tindak lanjut, terutama KPAI akan mengawal pada mekanisme terkait bagaimana perlindungan pada anggota keluarga ketika proses KDRT sudah terlapor, ketika sudah berada di kepolisian. KPAI juga menyesalkan mengapa saat laporan KDRT masuk, polisi tak segera menahan pelaku. Padahal penahanan pelaku KDRT dinilai KPAI dapat mencegah munculnya tindak kejahatan lain, seperti pembunuhan. Pelaku sudah melakukan tindakan, bukan misalnya kekerasan verbal maupun kekerasan luka ringan misalnya ya. Walaupun menurut saya luka ringan juga harus sudah menjadi catatan bahwa pelaku ini sudah melakukan tindakan kejahatan yang harus diwaspadai sebagai upaya preventif untuk tidak melakukan perluasan tindakan pidana lainnya. Oleh sebab itu, pertanyaan kami adalah kenapa tidak dilakukan penahanan? Karena sudah jelas-jelas ada upaya itu yang dilakukan kepolisian dalam rangka menelusuri atau penyelidikan yang dilakukan untuk lebih jauh mengetahui situasi dan kondisi yang saya maksud kerentanan tadi. Menanggapi kritikan dari KPAI, Polres Jakarta Selatan menegaskan aparat telah bergerak cepat menangani laporan KDRT. Polisi mengklaim penganiayaan terhadap istri Panca terjadi Sabtu dini hari dan langsung direspon dengan menurunkan petugas, berkoordinasi dengan RT, serta membawa korban ke rumah sakit. Langsung turun ke TKP dan bertemu dengan pihak korban dan pihak pelaku. Selanjutnya, dengan dibantu oleh pihak ketua RT dan pemilik ibu kos atau kontrakan, permasalahan itu diselesaikan di saat itu. Namun karena pada saat itu kondisi korban dalam kondisi sakit, sehingga atas kesepakatan dari ketua RT dan Babin Kaptipmas, si korban inisial D dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT serta anak-anak korban menjadi perhatian tersendiri. Juru bicara Kantor Staf Presiden Erlinda mengatakan, pemangku kebijakan perlu mengevaluasi sejumlah kebijakan demi perlindungan anak. Istana mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya, dan yang pasti di sini kita semua akan melakukan satu evaluasi ya, artinya apakah karena keributan dalam rumah tangga ini dipicu ataupun akar permasalahan apa, bisa jadi salah satunya faktor ekonomi. Polisi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di Jagakarsa, sebagai tersangka pembunuhan. Menurut polisi, Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya di hari Minggu 3 Desember 2023.
Polisi menyebut pelaku juga merekam seluruh aksi kekerasan kepada anak dan istrinya melalui ponsel. Polisi kini menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya sendiri akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Cindy, selamat siang. Kondisi tersangka yang sempat dirawat di RS Polri Kramat Jati dilaporkan ini sudah membaik. Bagaimana kemudian informasi soal rencana pemeriksaan untuk kejiwaan pelakunya sendiri, Cindy? Ya, Sisko, ini sudah dilakukan. Kalau dari Karumkit RS Polri beberapa waktu lalu sempat menyebutkan kalau sebenarnya sudah mulai bisa dilakukan pemeriksaan awal karena kondisinya sudah membaik. Tapi kalau untuk observasi kejiwaan ini memang akan tetap dilakukan dalam rentang waktu 14 hari. Ini jadi penting observasi karena untuk menentukan status hukum atau memberikan kepastian hukum kepada tersangka juga. Dalam arti memang sudah diatur dalam KUHP apabila seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ada gangguan kejiwaan, kalau dalam KUHP secara spesifik ditulis karena terkait dengan daya akalnya, maka tidak bisa dipidana. Makanya menentukan status hukum, status kejiwaan dari tersangka ini menjadi penting. Dan memang ini diajukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada Rumah Sakit Polri untuk memeriksa kejiwaan dari tersangka. Nanti dalam waktu 14 hari ini akan dilakukan pemeriksaan, observasi, dan nanti setelah 14 hari dokter yang bertugas akan menentukan status mental dari tersangka yang dituangkan dalam produk visum psikiatrikum. Nah, memang sekali lagi kalau sejauh ini kalau dari observasi kasat mata yang juga disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini tidak ada gangguan kejiwaan, tapi untuk memastikan perlu ada pemeriksaan atau observasi selama 14 hari, Sisko. Baik, observasi ini dilakukan untuk juga nantinya berujung pada penentuan status hukum dan juga pidana juga terhadap pelaku sendiri. Nah, Cindy, yang jadi pertanyaannya, apa sebenarnya motif tersangka melakukan KDRT terhadap istrinya hingga berujung pada membunuh 4 anaknya sendiri? Karena kita ketahui dari informasi yang beredar ataupun juga dari informasi keterangan dari tetangga seperti itu sudah menganggur selama 4-5 bulan, Cindy. Apakah motif ekonomi? Iya. Ya, kalau dugaan-dugaannya sejauh ini yang disampaikan oleh polisi mulai dari kecewa, ini didapatkan juga dari ditemukannya ada tulisan di sebuah laptop yang sudah juga jadi barang bukti, kemudian juga soal cemburu karena diduga tersangka menemukan adanya bukti komunikasi antara sang istri dengan laki-laki lain juga bisa merembet hingga ekonomi. Tapi dugaan-dugaan ini harus dipastikan lagi dengan cara ada beberapa, misalnya adalah dengan investigasi ilmiah. Investigasi ilmiah ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Inavis, kemudian juga dengan Lab4 dan juga psikiater. Nah, misalnya kalau dari Inavis dan juga Lab4 dilakukan dengan menganalisis seluruh barang bukti yang sudah dikumpulkan. Barang bukti yang memang jadi bekal polisi untuk menyidik kasus ini adalah pertama adalah keterangan dari 12 saksi yang sebelumnya sudah diperiksa. Kemudian sebenarnya memang keterangan dari istri ini masih ditunggu untuk membuat kasus ini semakin terang, tapi tidak akan memaksakan kondisi sang istri yang juga masih melakukan atau menjalani perawatan di rumah sakit setelah menjadi korban KDRT. Kemudian juga keterangan dari tersangka yang sudah mengakui ini juga jadi salah satu barang bukti. Ditambah ada 3 buah handphone dan juga laptop yang berisi rekaman saat tersangka merekam sebelum hingga pasca pembunuhan, ini yang juga akan didalami melalui digital forensik, ditambah juga hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri. Rumah Sakit Polri sudah merampungkan otopsi, tapi belum bisa mengeluarkan kesimpulan karena diperlukan pemeriksaan dan juga analisis lebih lanjut terkait salah satunya adalah luka lebam yang ada di jenazah 4 orang anak ini. Kemudian juga soal kejiwaan, juga berkolaborasi dengan psikiater, ini juga mengapa jadi penting selain tadi menentukan status hukum, juga untuk mendalami motif. Karena ditemukan ada beberapa tindakan yang dinilai tidak biasa, misalnya seperti tadi merekam sebelum hingga pasca pembunuhan, kemudian juga sempat menata mainan anak-anak, hingga juga mendalami apakah KDRT yang dilakukan kepada istrinya ini adalah yang pertama kali atau sudah pernah dilakukan sebelumnya, Sisko.
masih belum pada kesimpulan yang mengkerucut seperti itu terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kami akan update informasinya. Terima kasih Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan.